Shalom, salam, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di Pagi Menyapa. Saudara, kita akan bersama-sama menghayati tentang hidup dan kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Tapi bagaimana sebagai orang beriman menyikapinya? Baik, kita akan mohon tuntunan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami mohon berkat-Mu di tengah hidup dan kehidupan yang penuh pergumulan, kesulitan, bahkan persoalan yang tak kunjung usai. Kami berpengharapan terus di dalam Tuhan. Dalam perenungan ini kami akan menemukan firman-Mu, bagaimana sikap kehidupan orang yang percaya. Tuhan tolong dan berkati, sehingga seluruh yang mengikuti acara ini ada dalam naungan kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membuka Alkitab kita dan kita akan belajar dari kitab surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-2 dan ke-4. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ke-4 yang demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, poin pertama yang saya mau ajak adalah perspektif orang beriman menghadapi kesulitan dan persoalan berbeda dengan orang yang tidak menyembah Tuhan, meskipun mungkin mereka beragama juga. Nah, kita lihat, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pencobaan apa? Kita dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ya sakit. Orang beriman bisa sakit toh. Orang beriman bisa punya masalah, relasi, krisis ekonomi, dan bahkan sakit penyakit. Jadi pencobaan kalau itu tubuh ya kaitannya dengan itu. Dengan kebutuhan tubuh, ada sakit penyakit, ada krisis ekonomi, ada persoalan macam-macam. Ayat kita mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Artinya, orang beriman menghadapi tantangan dan kesulitan itu dalam perspektif iman. Dia tetap bersemangat dan menjalani bersama Tuhan. Itu kalau tubuh. Bisa juga loh karena jiwa, kita dibully, kita dihina di depan umum lagi, kita dilecehkan. Ya, banyak orang yang tidak tahan lalu akhirnya ya kejiwaannya sakit. Ada juga tidak dibully tapi putus cinta misalnya. Bisa juga karena pendidikannya tidak berhasil misalnya. Mengganggu kejiwaan. Anggaplah suatu kebahagiaan, artinya menghadapi itu dengan dan bersama Tuhan. Tapi bisa juga karena spiritual. Karena menjalani hidup, lalu tidak tahan uji, kemudian jatuh ke hedonisme. Ada yang kemudian jatuh pada hobi, macam-macam ya. Hobi bisa positif, bisa kalau berlebihan negatif. Ini pencobaan. Tapi hari ini, poin pertama yang penting adalah perspektif iman. Menganggap tantangan, kesulitan, persoalan
sebagai kebahagiaan karena ada Tuhan. Maka ayat yang ketiga mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan. Ya. Poin kedua, perspektifnya adalah memiliki ketekunan, tidak sekedar tahan uji. Ketekunan untuk apa? Ketekunan tetap di dalam Tuhan. Ada orang bilang begini, wah Pak Pendeta, saya maaf ya, nggak ke gereja karena penuh masalah. Loh, penuh masalah malah menjauh dari Tuhan. Saya tidak bisa lagi berdoa karena banyak beban. Loh, banyak beban malah tidak berdoa. Salah. Ketekunan menghasilkan ketekunan. Itu orang beriman. Ada seorang ibu yang tiap hari dia datang ke gereja dan berbakti. Secara pribadi, dia berdoa secara pribadi. Dan dia sedih karena anaknya yang meninggalkan Tuhan. Dan ternyata doanya yang tekun dijawab Tuhan. Anaknya lewat suatu proses akhirnya bertobat. Jadi jalani hidup dan tetap tekun. Tetap tekun. Nah, ayat yang keempat, ini yang terakhir saudara. Menarik sekali, karena dikatakan apa? Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Orang yang beriman punya masalah, tapi orang yang beriman diminta untuk tegar dan tekun. Dan akibatnya orang beriman yang tetap tekun ini diberkati, dikatakan tak kekurangan suatu apapun. Baik dari sisi tubuh, jiwa, roh. Tak kekurangan suatu apapun. Nah, maka mari kita saling mengingatkan, kita saling mendoakan supaya kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia mengatakan, memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saya menutup renungan ini dengan kenyataan. Kenyataannya adalah kita ini gampang bimbang. Tidak sungguh percaya. Iman kita itu ya melihat situasi. Kalau enak kepenak, dompetnya tebal, semua nggak ada masalah. Oh iman. Tapi kalau ada beban pergumulan, goyah. Jangan saudara. Hari ini kita belajar tentang keteguhan dan ketekunan. Dan hidup penuh pergumulan, tapi kita tetap di dalam Tuhan. Mari kita mohon kekuatan. Tuhan, tolonglah kami. Semoga kami tetap tekun, tetap tegar, dan tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, ini tema yang menarik. Selamat untuk belajar menghadapi kehidupan yang penuh kesulitan. Tapi ingat, tetaplah tekun di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.